Teman-teman, teman-teman, ayo, kita berkumpul, kita bermain bersama Salihah dan Gerobak Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah, SPDGR. Tempat saya bekerja yaitu di TK Islam Fathia, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. TK Islam Fathia merupakan jenjang PAUD pada fase pondasi, di mana pada fase tersebut berkaitan erat dengan pengalaman lingkungan dan tetap memperhatikan hak anak, terutama hak bermain sambil belajar, dan mengakomodir segala kebutuhan bermainnya. Bermain adalah kebutuhan esensial bagi anak. Bermain menjadi aktivitas sentral yang sangat penting bagi anak. Bermain akan lebih bermakna dan menarik bagi anak apabila ada permainan atau alat media permainan yang tersedia. Melalui kegiatan bermain, anak dapat mengembangkan potensi kecerdasan, keterampilan motorik, kemampuan sosial emosional, dan kepribadian peserta didik. Berbeda dengan kondisi di kelas yang saya ampu, yaitu di kelas B1 Abu Bakar Ashidik Class, terdapat 20 peserta didik dengan berbagai karakteristik dan gaya belajarnya, dan terdapat beberapa peserta didik yang masih lemah akan kesadaran kebersihan dalam merawat diri sendiri dan lingkungan. Peserta didik masih perlu distimulus dalam kegiatan mengenal angka, huruf, dan kemampuan motorik kasarnya. Alasan mengapa praktik ini penting untuk dibuat yaitu berawal dari sumber keuangan yang terbatas dalam pembelian alat permainan pabrikan untuk menunjang media pembelajaran. Dan sebagai pendidik, saya termotivasi dan tertantang untuk menciptakan media pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan dapat menstimulus segala kebutuhan bermain dan belajar murid. Dan juga TK Islam Fathia memiliki program Bank Sadar, Bank Sampah Daur Ulang, di mana setiap minggunya anak menabung sampah berupa botol, galon, kaleng, kemasan plastik, dus, koran, majalah, tutup botol, dan lain sebagainya. Sehingga banyak sampah yang menumpuk. Saya memiliki kewajiban dalam proses perbaikan pembelajaran dalam melaksanakan program Bank Sadar sebagai program sadar cinta dan peduli lingkungan. Cara pembuatan Salihah dan Gerobak Pintar. Terdapat beberapa tantangan yang terjadi pada saat pembuatan alat permainan edukatif Salihah dan Gerobak Pintar. Di antaranya dibutuhkan waktu luang dan keseriusan dalam membuatnya, diperlukan inovasi dan kreativitas guru dalam mencari ide, membuat media baru yang berbeda dengan yang lainnya, dapat menarik, aman untuk digunakan untuk peserta didik. Dibutuhkan juga jenis lem yang cocok dan kuat untuk merekatkan bag dan juga plastik, dan membutuhkan peralatan pertukangan, serta membutuhkan banyak sekali percobaan dalam pembuatan Salihah. Antaranya yaitu guru, peserta didik, rekan sejawat, kepala sekolah, dan juga yayasan selaku pemberi izin dalam melaksanakan praktik baik ini. Ini adalah Salihah dan Gerobak Pintar. Yeay! Nah, teman-teman, siapa yang mau main dengan Salihah dan Gerobak Pintar? Aku! Sebelumnya Bunda Uti mau menyampaikan cara bermainnya seperti apa. Nah, ini di gerobak Salihah, nih di Salihahnya maksudnya ini ada bagian mukanya. Nanti di bagian mukanya teman-teman ini bisa menempelkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah tahu cara bermain gerobak pintar? Sudah. Ada yang mau bermain dengan gerobak pintarnya? Mau tidak teman-teman? Mau. Mau. Kalian mau ikut juga? Oke. Baik teman-teman.
Bagi yang mau main gerobak pintarnya, Bu Lutfi persilahkan. Yang sudah tadi sesuai kesepakatan mau mainnya bagian mana dulu teman-teman. Mangga silakan. Yuk teman-temannya yuk. Ayo. Boleh dimulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alat permainan edukatif Saliha dan gerobak pintar dapat digunakan untuk mengembangkan 3 elemen pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini. Di antaranya yaitu nilai agama dan budi pekerti. Anak dapat percaya kepada Tuhan melalui ciptaannya, kemudian terbiasa menjaga kebersihan dirinya mulai dari kegiatan berwudu, mencuci tangan, menggosok gigi, dan terbiasa menjaga kebersihan lingkungan dan selalu membersihkan sampah yang ada di sekitar dan selalu membuang sampah pada tempatnya. Dan pada elemen jati diri, pencapaian-capaian pembelajarannya yaitu dari Saliha dan gerobak pintar, anak berani bertanya, mandiri, melatih kemampuan dalam menggunakan fungsi gerak, motorik kasar, motorik halus, dan juga taktil, seperti berjalan lurus mendorong gerobak, memasangkan bagian bentuk wajah, menempel bentuk alfabet, dan huruf hijaiyah, melambungkan bola kecil, meroncek, memegang sisir, menyisir rambut, dan menyapu sisa-sisa makanan. Dan pada elemen dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, dan seni, dalam literasi diantaranya yaitu mendengarkan dan menceritakan kembali, mengenal huruf awal dan suku kata, melalui gambar, mengenal huruf vokal dan juga konsonan serta huruf hijaiyah, warna. Pengembangan capaian pembelajaran pada elemen matematika yaitu melalui kincir dan mengenal angka, anak dapat mengenal lambang bilangan, urutan bilangan, mengenal konsep penjumlahan dan juga pengurangan melalui angka dan juga benda. Dan pengembangan capaian pembelajaran elemen sainsnya, anak dapat membuka tutup botol di atas galon, maka udara akan keluar dan air otomatis akan keluar. Media center ajaib. Seru banget bermain dan belajar sama Saliha dan gerobak pintar. Alat permainan edukatif Saliha dan gerobak pintar ini sangat cocok sekali digunakan di jenjang taman kanak-kanak. Kenapa? Karena Saliha dan gerobak pintar ini sangat menarik sekali bentuknya, desainnya, dan di dalamnya itu mengandung kegiatan-kegiatan yang dapat menstimulasi perkembangan anak di usia dini sesuai dengan fondasi dasar anak di taman kanak-kanak ini. Dan anak-anak sangat tertarik dan senang sekali ketika berkegiatan bersama Saliha dan gerobak pintar ini. Saliha dan gerobak pintar merupakan alat permainan edukatif yang sangat menarik perhatian dan rasa ingin tahu anak-anak. Kemudian Saliha dan gerobak pintar juga dapat membuat anak lebih mudah untuk belajar dan bermain dengan seru dan menyenangkan di sekolah Fathia. Saliha dan gerobak pintar juga sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak-anak. Itu semua menjadi inspirasi bagi kami semua agar anak-anak dapat mudah dan belajar bermain dan belajar secara menyenangkan. Dengan memanfaatkan sampah daur ulang untuk alat permainan edukatif, kita tidak hanya mengurangi jumlah sampah, tetapi juga mendorong kreativitas dan pembelajaran berkelanjutan pada anak-anak. Juga dapat menggali kreativitas dan potensi guru dalam menciptakan kegiatan bermain dan belajar menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak usia dini. Demikianlah video praktik baik alat permainan edukatif Saliha dan gerobak pintar. Semoga dapat menginspirasi dan memberi manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.